Oke, kembali lagi di channel pembelajaran kita. Selamat pagi, siang, malam, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Sekarang yang akan dibahas adalah masih dari kelas 11, materi matematika tentang program linear. Jadi apakah program linear itu? Program linear adalah bahasan matematika yang dimana kita memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan menggunakan logika program linear. Seperti apa logika program linear itu? Kita langsung masuk soalnya saja untuk memudahkan. Mungkin bagi kalian yang sudah belajar program linear, ini juga bisa digunakan sebagai latihan. Jadi kalian tinggal catat soal di depan. Itu soal nomor 1, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X lebih besar dari 0, Y lebih besar sama dengan 0, X plus Y lebih kecil sama dengan 6, dan X plus 2Y lebih kecil sama dengan 8. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Pertama, kita harus menggambar garis yang diminta, sistem yang diminta. Jadi bila itu diagram kartesius, kita akan mendapatkan sumbu XY sumbu Y, ini sumbu X. Sekarang dari masalah pertama dan kedua, ini dan ini, berarti kita hanya akan berurusan dengan kartesius di kuadran 1. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sekarang untuk X plus Y sama dengan 6, kita ambil sama dengannya. Berarti bila X-nya 0, kita dapat 0,6. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya Y-nya yang 0, kita dapat 6,0. Sedangkan yang ini, bila dijadikan persamaan, kita dapat kalau misalkan X-nya 0, berarti 2Y sama dengan 8 atau Y sama dengan 4. 0,4. Dan satu lagi 8,0. Jadi kita beri titik-titik di situ 0,6 dan 6,0. Lalu 8,0, 8 di sini, 4-nya di situ. Lalu kita garis ini yang X plus Y sama dengan 6. Sementara garis satu lagi akan saya gunakan gambar dengan warna yang berbeda supaya kalian bisa lihat bedanya. Ini yang warna biru adalah garis yang satunya, atau X plus 2Y lebih kecil sama dengan 8, Nah, sekarang kita akan menentukan daerah mana yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Misalkan saja untuk yang X plus Y lebih kecil sama dengan 6, kalian ambil titik uji sembarang yang benar-benar jelas letaknya di atas atau di bawah garis tersebut. Sebagai contoh, kalau misalnya itu kita menggunakan titik asal 0,0, berarti di sini kita akan mendapatkan 0 lebih kecil dari 6. Karena 0 lebih kecil dari 6 itu benar, maka kita mengarsir daerah di bawah garis. Lalu untuk garis yang kedua, sama. Karena kita bisa menggunakan titik asal untuk daerah di bawah garis, kita buktikan itu 0 lebih kecil dari 8. Benar lagi, berarti yang diarsir untuk ini adalah daerah yang di bawah lagi, seperti ini. Kalian bisa menggunakan titik yang lain, asal jangan di garis. Sebagai contoh, kalau misalkan kalian menggunakan titik 6,4 untuk di garis pertama, misalkan 6,4 itu letaknya di sini, di luar garis hitam.
ketika dimasukkan 6 tambah 4 10. 10 lebih kecil sama dengan 6 jelas merupakan pernyataan yang salah. Maka harusnya yang diarsir adalah bagian sebaliknya. Tadi itu 6,4 itu ada daerah luar garis, maka yang diarsir itu harusnya daerah dalam garis. Nah, sesudah itu kalian melihat dua daerah yang beririsan. Irisan dari kedua itu adalah DHP yang dicari. Jadi kalau untuk soal nomor 1 ini, DHP yang diminta dari soal adalah daerah yang ini. Jadi DHP nomor 1 dinyatakan dengan daerah yang berwarna biru muda. Itu adalah DHP-nya. Untuk beberapa guru ada yang lebih milih metodenya seperti ini. Jadi yang diarsir adalah DHP-nya. Yang kena arsiran paling banyak adalah DHP-nya. Tapi ada juga guru yang meminta untuk DHP-nya adalah daerah yang bersih. Tapi itu tidak masalah karena memang tidak ada bedanya. Apa maksudnya dengan daerah yang bersih? Jadi kalau misalkan di nomor 1 ini, kalau kita hapus arsirannya terlebih dahulu, lalu ini kalau dia minta DHP-nya adalah daerah yang bersih, maka untuk garis pertama ini yang kita arsir adalah di luar garis seperti ini. Sedangkan yang kedua akan kita arsir yang di luar garis lagi seperti ini. Maka daerah DHP adalah daerah yang bersih yang di sini. Jadi ini DHP. Seperti bisa kalian lihat di situ, DHP-nya antara kalian pakai arsiran untuk DHP atau daerah yang bersih adalah DHP, hasil akhirnya sama. Hanya untuk memudahkan dalam soal pembelajaran di sini saya akan pakai yang DHP arsir. Jadi untuk jawabannya selalu yang diarsir paling banyak itu yang jadi jawaban. Kenapa? Karena ya untuk yang tidak diarsir ini bahkan jadi sengaja saya belum masukkan ini yang di sini X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Itu jadi harus diarsir yang lawannya. Sedangkan kalau yang diarsir ya tidak usah. Tapi kalau misalnya lawan yang diarsir berarti ini harus kalian arsir. Nah, jadi ini untuk yang nomor 1. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Baiklah, ini soal kedua kita. Kita diminta menentukan DHP dari sistem ketidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X plus Y lebih kecil sama dengan 8, dan 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 12. Langkah pertama tentu saja kita harus membuat garis dulu, jadi kita melakukan langkah yang sama dengan tadi. Ini kita sama dengan kan, berarti untuk X nya 0 kita dapat Y nya 8, 0,8, dan kalau Y nya 0 berarti 2X sama dengan 8, X sama dengan 4, 4,0. Kita lakukan yang sama untuk yang ini, berarti dia akan dapat kalau misalnya X nya 0, Y nya 6. Lalu untuk 2Y sama dengan 12, tadi Y sama dengan 6, 3X sama dengan 12, X sama dengan 4. Mungkin kalian bertanya-tanya itu kenapa dua-duanya 4,0, apakah ada salah hitung? Ya, kalian coba hitung saja. Tapi memang ada soal-soal seperti ini yang letaknya memang sengaja unik seperti itu.
Berarti garis pertama itu ini, sedangkan garis kedua itu yang ini. Lalu kita masukkan yang sama seperti tadi. Sebelumnya mungkin garisnya harus dirubah dulu satu untuk kalian memudahkan lihat nanti bentuk arsirannya. Oke. Sekarang kita menentukan titik uji untuk garis pertama yang 2x plus y lebih kecil sama dengan 8. Kita ambil saja 0,0. Kalau 0,0 berarti 0 kali 2 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 8. Itu jadi pernyataan yang benar. Maka yang kita arsir adalah yang di bawah garis. Lalu untuk yang kedua, kalian bisa mengambil titik uji yang sama dengan yang pertama atau beda asal seperti tadi tidak digaris. Jadi misalkan kita ambil 0,0 lagi. 0,0 itu kalau kita masukkan jadi 0 lebih besar sama dengan 12. Jelas pernyataan yang salah. 0,0 itu ada di bawah garis, dan di bawah garis itu salah. Maka yang benar itu harusnya daerah yang di atas garis. Lalu akhirnya, kalau kalian sudah menentukan daerah penyelesaian dari 2 atau lebih garis yang diminta, yang harus kalian lakukan adalah melihat yang mana DHP-nya. Dalam hal ini, DHP-nya adalah daerah yang ini. Jadi daerah di antara 2 garis tersebut, ini yang merupakan DHP-nya. Oke, itu soal nomor 2. Karena kita sudah melihat yang bagaimana kalau misalnya menyelesaikan soal yang diminta DHP-nya, kita akan lihat kalau terbalik sekarang di nomor 3. Jadi nanti akan sudah diberikan DHP, kita diminta menentukan pertidaksamaannya seperti apa. Oke, soal ketiga, seperti yang sudah saya janjikan tadi, soal ini kebalikan dari soal pertama dan kedua. Jadi kalau ini kita diberi gambar, lalu diminta menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar tersebut. Oke, jadi di situ ada garis 1, garis 2, dan garis 3. Jelas untuk menentukan sistem pertidaksamaannya, kita harus menentukan persamaannya terlebih dahulu. Kalau kalian ingat di SMP ada rumus yang garis yang bentuknya seperti ini. Y2 min Y1 per X Y min Y1 sama dengan X2 min X1 per X min X1. Jadi kalian bisa menentukan persamaan garisnya dengan memasukkan ke rumus SMP yang ini atau dengan cara yang lebih cepat. Tapi jelas kalau misal ulangan kalian harus menunjukkan seperti ini, kecuali gurunya memang boleh dengan cara yang akan saya berikan sekarang. Jadi misalkan untuk yang nomor 1 itu kalian punya titiknya 2,0 lalu 0,6. Maka kalian bisa menyimpulkan bahwa ini garisnya adalah ini 6 posisinya di Y, berarti itu milik X, plus 2 posisi X berarti jadi Y, lalu 6 kali 2 12. Atau kalian kecilkan, ini jadi 3X plus Y sama dengan 6. Sekarang untuk garisnya kalian lihat posisi
yang diarsir untuk garis 1 adalah di atas garis. Jadi misalkan saja kalian ambil yang jelas-jelas di atas garis itu seperti ini, 3,0 di luar garis ini. 3 kali 3, 9 tambah 0, 9 dan 6. Untuk menjadikan pernyataan yang benar, maka ini harus lebih besar sama dengan 6. Kita lanjutkan ke garis kedua. Garis kedua itu dia koordinatnya adalah 4,0 dan 0,5. Berarti garisnya kita bisa menyimpulkan itu sebagai 5-nya jadi punya X tambah 4Y sama dengan 4 kali 5, 20. Karena ini tidak bisa dibagi, jadi garisnya tetap seperti ini. Lalu kita lihat lagi. Untuk garis kedua yang diarsir adalah yang di bawah. Misalkan saja kita ambil yang kita tahu di bawah garis itu 1,1. Berarti 5 tambah 4, 9. Untuk menjadikan kalimat matematika benar, maka harus 9 lebih kecil dari 20. Maka ini adalah X plus 4Y harus lebih kecil sama dengan 20. Kita lanjut garis akhir. Yang ketiga, koordinatnya adalah kali ini 5,0 dengan 0,3. Maka ini jadinya adalah 3 ini jadi punya X, 3X plus 5Y sama dengan 15. Lalu kita lihat lagi. Posisi yang diarsir adalah di atas garis. Berarti katakanlah kita ambil 6,0. Berarti 3 kali 6, 18. Tambah 0, 18. 18 untuk menjadi kalimat yang benar harus jadi 18 lebih besar dari 15. Maka ini pastilah sistem pertidaksamannya adalah jadi sistem pertidaksamaan gambar ini adalah ini 1, 3x plus y lebih besar sama dengan 6, 5x plus 4y lebih kecil sama dengan 20, 3x plus 5y lebih besar sama dengan 15. Dan jangan lupa, karena ini terlihat di kuadran 1 semua, maka pastilah ini x lebih besar dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Jadi ini untuk yang nomor 3. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 4 dan 5 mengenai soal cerita yang merupakan bagaimana cara kita menggunakan program linear dalam kehidupan nyata. Oke, nomor 4 ini adalah soal cerita yang pertama. Jadi pada suatu penerbangan domestik, pesawat berpenumpang 48 orang terdiri dari kelas utama dan kelas ekonomi. Penumpang kelas utama boleh membawa bagasi sebanyak 60 kg, sedangkan kelas ekonomi hanya 20 kg. Bagasi total pesawat itu 1440 kg. Lalu kita diberikan pertanyaan, jika harga tiket kelas utama Rp1.500.000 dan kelas ekonomi Rp1.000.000, maka kita diminta menentukan jumlah penumpang tiap kelas agar pendapatan perusahaan itu maksimum. Oke. Jadi seperti biasa, kalau misalnya kalian perlu melihat soalnya lagi, bisa kalian pause videonya dulu, karena setelah itu saya angkat dulu biar ruangnya banyak. Oke. Jadi di soal tadi, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan masalah linearnya atau dalam bentuk persamaan linear, lalu membentuk pertidaksamaan linear. Jadi kita diberitahu tadi jumlah penumpangnya 48 orang. Untuk nomor 4 ini misalkan penumpang kelas utama kita misalkan dengan sebagai X dan yang ekonomi sebagai Y. Maka yang pertama X plus Y harusnya total 48. Tapi kita tahu kadang pesawat itu pasti ada yang kosong.
Dan jelas tidak mungkin dia boleh bawa penumpang lebih dari 48 kalau misalnya maksimalnya hanya diberikan 48 atau nanti dia kelebihan muatan. Maka untuk yang ini, karena dia boleh kurang tapi tidak boleh lebih, berarti ini harusnya persamaannya adalah X plus Y lebih kecil dari 48. Lalu ada bagasi total pesawat dan harga tiket. Mana yang harus kita gunakan sebagai pagar permasalahan? Kita dapat lihat kalau kita bingung mau menentukan yang mana, kita lihat apa yang diminta. Di situ kita diminta menentukan total penumpang agar pendapatan perusahaan maksimum. Pendapatannya kita peroleh dari harga tiket. Maka kita bisa melihat fungsi tujuannya atau fungsi optimum yang kita sebut sebagai fxy. Itu di sini adalah 1.500.000 X tambah 1.000.000 Y. Atau ini bisa kita kecilkan dengan faktor kali 500.000 sehingga di dalam itu hanya tinggal 3x plus 2y. Jadi kalau fungsi optimumnya sudah tahu, maka kita dapat lebih mudah menentukan permasalahannya apalagi. Jadi jelas bahwa yang bagasi tadi harusnya adalah merupakan masalah kedua. Tadi kelas utama boleh bawa 60 kg, berarti 60x. Sedangkan kelas ekonomi 20 440. Kita tahu bahwa ini persis seperti ini, barangnya tidak boleh lebih. Maka sambil kita kecilkan saja ini masing-masing dibagi 20. Maka ini dibagi 20 sisa 3x plus y dibagi 20 itu menjadi 72 dan tandanya akan seperti ini. Sebelumnya, untuk jenis yang permasalahan akan lebih mudah kalau misalkan kalian sudah menentukan titik potong dulu dari kedua permasalahan. Jadi kalau ini ada X plus Y 8 dan kita eliminasi Y nya berarti itu 2X. Atau di sini kita dapat ini sama dengan saja juga boleh. Oh maaf, ini 24, sorry. Berarti X nya 12. Kita dapatkan titik potong dari kedua permasalahan ini adalah 12,36. Kenapa harus menentukan titik potong? Jadi kita akan lihat sebentar lagi. Kita mengerjakannya sekarang. Kita masukkan dulu, berarti ini ada 48,0 dan 0,48. Lalu yang 3x sama y, ada yang y nya 72 atau x nya 24. Katakanlah kita pakai satu ini, satu skala 12, 24, 36, 48, 60. Ini juga 12, 24, 36, 48, 60, 72. Untuk garis pertama yang 48 sama 48 berarti yang ini. Sedangkan garis kedua yang 0,72 dan 24,0. Sekarang kalau kita menggunakan metode yang DHP yang tadi ada di nomor 1, 2, dan 3, kalau kalian lihat itu dua-duanya lebih kecil, maka DHP-nya adalah yang ini. Sekarang mana yang merupakan fungsi tempat di mana dia maksimum atau minimum?
kita dapat menggunakan metode titik pojok. Ada juga namanya metode garis lidik. Hanya yang saya ajarkan cukup yang titik pojok saja, karena garis lidik membutuhkan beberapa garis dan makan waktu. Jadi nanti akan saya tambahkan jika diperlukan. Tapi sekarang kita lihat metode titik pojok saja dulu. Apa itu metode titik pojok? Intinya adalah kalau sudah punya DHP, maka nilai minimum atau nilai maksimum berada di titik-titik pojok dari yang diberikan. Dalam hal DHP yang ini, ada titik ini, dan titik ini. Makanya tadi saya mencari titik potongnya dahulu untuk memudahkan. Simpelnya, kemungkinan ada 3 titik yang mungkin memberikan nilai maksimum. Sebenarnya ada titik pojok yang ini, tapi ya itu pasti nilai minimum karena 0, 0. Jadi untuk mencari nilai maksimum kita hanya perlu memasukkan 3 titik itu saja ke fungsi optimumnya, tapi 500.000 nya tidak usah. Jadi kita mulai dari yang 0,48. Berarti dimasukkan ke sini, ini 0, ini 48. 48 kali 2, 96. Lalu kita masuk ke 12,36, turun sedikit. 12 kali 3, 36. Tambah 2 kali 3, 6, 72. Berarti itu 108. Yang bawah itu 24,0. 24 kali 3 hanya 72. Jadi terlihat di sini ini nilai maks. Maka pendapatan akan maksimum untuk kelas utamanya 12 orang, sedangkan kelas ekonominya 36 orang. Jadi ini untuk nomor 4. Selanjutnya kita lihat untuk masalah yang juga pakai program linear, tapi untuk masalah yang lain. Baik, ini soal kelima. Jadi ada anak bernama Andi. Jadi harusnya minum 2 jenis tablet oleh dokter. Mungkin karena dia baru sembuh dari sakit atau masih sakit. Sekarang dari 2 jenis tablet itu, tablet pertama mengandung 5 mg vitamin A, 3 mg vitamin B. Tablet 2 kandungannya 10 mg vitamin A dan 1 mg vitamin B. Kebutuhan yang harus dipenuhi adalah 25 mg vitamin A dan 5 mg vitamin B. Kita diberikan harga masing-masing tablet dan diminta menentukan pengeluaran minimum. Seperti biasa, kalau kalian butuh lihat soal lagi, tinggal di pause dulu karena ini saya angkat lagi. Oke, jadi mungkin kalian bingung dari soal itu mana yang harus dijadikan permasalahan. Jadi balik lagi ke yang saya bilang di nomor 4. Untuk program linear, kalau kalian bingung mana yang harus dijadikan permasalahan, lihat apa yang menjadi fungsi optimal. Di situ yang diminta adalah pengeluaran minimum. Berarti fxy-nya adalah tablet, dimana itu 4000x plus 8000y. Atau kalau kalian keluarkan 4000-nya, kalian hanya cukup mengecek x plus 2y saja. Sekarang berarti yang kalian jadikan problem itu adalah X dan Y-nya itu adalah tabletnya. Jadi problemnya adalah vitamin A. Itu tablet 1 mengandung 5 mg vitamin A. Berarti ini 5X. Kandungan yang tablet kedua itu 10Y. Dan kebutuhannya adalah 25 mg untuk vitamin A. Tandanya apa? Lebih kecil atau lebih besar? Untuk
masalah yang obat, jadi harus kalian logikakan terlebih dahulu. Untuk obat, kalau misalkan kalian dosisnya kalian kurangkan, obat itu tidak efektif. Tapi kalau misalnya lebih, ya asal jangan lebih terlalu banyak, itu lebih aman daripada kurang. Maka di sini berbeda dengan soal-soal sebelumnya yang pakai lebih kecil sama dengan, di sini kita pakainya adalah lebih besar sama dengan. Lalu kita lanjut ke yang B. Tablet 1 mengandung 3 mg vitamin B dan 1 mg vitamin B di tablet kedua 1Y, atau tulis Y saja kalau begitu. Ini pasti tandanya lebih besar sama dengan juga, dan ini besar sama dengan 5. Jadi di sini seperti biasa kita cari titiknya dahulu. Kalau kalian lihat di sini, ini 5x plus 10y lebih besar sama dengan 25. Ini bisa kalian kecilkan menjadi x plus 2y. Jadi bagi 5 masing-masing, ada 5. Jadi ini titiknya adalah untuk x nya 0, 0,5 per 2, lalu 2y, 2 nya yang 0, berarti ini 5,0. Sedangkan untuk yang ini dan ini juga, ini dikali 2 dulu saja, berarti ini 6x plus 2y. Kalau ini dikurang, berarti kalian akan mendapatkan 6x kurang x itu 5. X sama dengan 5. X sama dengan 1. Sedangkan untuk yang ini, ya memang angkanya akan jelek karena itu pecahan. Jadi kalau x nya 0, y nya 5, 0,5. Sedangkan untuk y nya 0, x nya 5 per 3. Sedangkan titik potongnya adalah di 1, x nya 1, y nya berarti 2, berarti di 1,2. Sekarang kita buat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Garis A berarti 0,5 per 2, 0,2 setengah, dan 5,0 berarti yang ini. Lalu garis B 0,5 dan 5 per 3,0, berarti itu 1/2 per 3, dekat kedua sekitar sini. Jadi ini garis B. Sekarang karena dua-duanya harus lebih besar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa DHP-nya yang ini. Berarti untuk diujikan ke x plus 2y, kita dapat titiknya adalah ada titik yang ini 0,5, titik yang bawah 5,0, dan titik potong 1,2. Kalau dimasukkan, ini 0 tambah 2 kali 5, 10. 5 tambah 0, 5. Sedangkan ini 1 tambah 2 kali 2, 4, 5. Jadi kalau kalian lihat di sini, ada dua kemungkinan jawaban berarti, yaitu pengeluaran minimumnya bisa terjadi kalau Andi hanya membeli tablet 1 sebanyak 5 tablet, atau 1 tablet 1 dan 2 tablet
2. Ini juga benar. Jadi memang untuk di program linear ini tergantung pada jenis soalnya bisa terjadi ada 2 jawaban atau mungkin malah 3 sih kayaknya berlebihan, tapi bisa jadi dua jawaban yang mungkin seperti ini. Makanya kalian harus ngecek semua titik. Jadi kadang ada yang bilang bahwa titik potong dari kedua permasalahan itu biasanya adalah yang diminta, mau maksimum mau minimum. Tapi seperti kita lihat di soal ini, kalau misalnya kita lihat itu ada 2 yang memenuhi. Kalau kalian di ulangan hanya masukkan yang titik potong, maka jelas jawaban kalian kurang, karena ini sebenarnya ini juga sama. Jadi itu pembahasan untuk soal-soal di program linear yang kalian bisa gunakan untuk latihan. Kalau misalnya sudah mau ulangan, silahkan di like jika ini membuat kalian lebih mengerti, di subscribe untuk tahu update-update seterusnya, dan terima kasih sudah menonton.